Dari awal mula perkembangan manusia yang mendiami bumi ini, dapat dengan mudah mengambil tumbuh-tumbuhan dan hewan yang telah disediakan oleh alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena pada saat itu jumlah manusia masih sedikit dan kebutuhan pun masih sederhana. Pertanian tradisional dimulai dari perkembangan sedikit demi sedikit dari pertanian masa purba yang nomaden, kemudian mulai menjadi pertanian tradisional. Pada pertanian tradisional, petani pada masa itu masih menggunakan alat maupun bahan yang semuanya masih sangat sederhana, mulai dari bibit, alat pembersih lahan, bahkan cara memanen pun masih sangat sederhana. Pada abad ke-19, di mana saat itu disebut dengan era tanam paksa atau kultur stensel, dipimpin oleh Jenderal Johannes van der Bosch yang mewajibkan masyarakat menyisihkan tanahnya sebanyak 20% untuk ditanami tanaman seperti kopi, tebu, tembakau, kayu manis, dan tanaman lainnya. Sistem tanam paksa memiliki beberapa aturan yang disosialisasikan ke masyarakat pribumi nyatanya jauh dari pelaksanaan. Rakyat diwajibkan menyediakan setengah atau 20% tanah miliknya untuk ditanami tanaman ekspor. Namun pada pelaksanaannya, kultur stensel merampas lebih dari setengah tanah milik masyarakat, bahkan mengambil seluruh tanah milik masyarakat jika tanah itu subur. Pada saat kemerdekaan, tak dapat dipungkiri sektor pertanian menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat dibandingkan sektor lainnya. Setelah kemerdekaan, pertanian semakin berkembang dan pertanian tradisional menjadi pertanian modern, mulai dari pengelolaan lahan, alat pertanian, serta cara memanen sudah sangat modern dan mudah untuk para petani melakukan pekerjaannya, sehingga di zaman ini atau biasa disebut di zaman kemerdekaan ini telah tercapainya kemajuan pada sektor pertanian, sehingga para petani dapat mempermudah pekerjaan yang dilakukannya. Itulah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Niketut Hintan A dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo.